Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pembelajaran yang kedua di hari Jumat ini. Mudah-mudahan Jumat barokah, keberkahan dilimpahkan kepada kita semua, sehingga apa yang kita lakukan di hari ini bermanfaat. Sudahkah sarapan, sholat duha ataupun mandi, nak? Ibu harapkan kegiatan-kegiatan atau rutinitas yang biasa kita lakukan di pagi hari itu tetap kita jalankan, terutama hal-hal yang berkenaan dengan kebaikan. Untuk materi PS di tema keempat, subtema pertama yaitu kegiatan ASEAN di bidang sosial budaya. Check it out. Oke, kita tahu ASEAN terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Adanya ASEAN itu bisa kita lihat dengan penandatanganan deklarasi Bangkok oleh 5 tokoh penggagas pendiri pemrakarsa ASEAN. Siapakah dia? Ya, ada Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, Tanat Koman dari Thailand, dan Narcisco Ramos dari Filipina. ASEAN itu sendiri merupakan kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ya, jadi ASEAN merupakan contoh atau bentuk kerjasama regional. Karena kerjasama itu sendiri ada kerjasama bilateral, yaitu kerjasama antar dua negara. Kerjasama regional adalah kerjasama dalam satu kawasan, dan kerjasama multilateral yaitu kerjasama di antara negara-negara yang ada di dunia. Contohnya itu adalah PBB. Di awal berdirinya ASEAN itu terdiri dari 5 negara. Dan saat ini jumlah dari keanggotaan ASEAN itu adalah 10 negara. Ada 2 negara di kawasan Asia Tenggara yang belum menjadi keanggotaan ASEAN, yaitu Timor Leste dan Papua Nugini. Untuk keanggotaan ASEAN, masih ingat, sifatnya adalah terbuka. Keputusan ASEAN itu, keputusan tertinggi berada pada KTT ASEAN. Dan kita tahu sekretariat ASEAN itu berada di negara kita, yaitu di ibu kota Jakarta. Kilas balik ya, latar belakang ASEAN itu terjadi karena adanya kesamaan dari negara-negara ASEAN, baik itu letak geografis, budaya, hingga persamaan sejarah. Hampir keseluruhan negara ASEAN pernah dijajah kecuali negara Thailand. Nah, untuk bentuk kerjasama ASEAN itu diantara sebagai contoh ya, di bidang sosial itu ada SEA Games. SEA Games itu bergerak di bidang olahraga. Ada kerjasama politik keamanan yaitu ACC, kerjasama ASEAN di bidang pendidikan ACT, kerjasama ASEAN bidang ekonomi AFTA. Apa itu AFTA? AFTA itu adalah kawasan di Asia Tenggara yang merupakan yang dijadikan sebagai pasar bebas, sehingga terjadilah persaingan ya untuk menghasilkan barang di kawasan negara-negara Asia Tenggara. Coba kalian cari informasi mengenai bentuk kerjasama antara Indonesia dengan salah satu negara ASEAN lainnya di bidang sosial budaya, guna menambah pengetahuan kalian. Selain dari apa yang Ibu lampirkan pada slide ini. Contoh kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya, di mana kegiatan ASEAN Youth
Volunteer program memberikan solusi inovatif terhadap tantangan. Adanya pertukaran pelajar. Nah, siapa yang memiliki prestasi pada bidang-bidang tertentu ataupun prestasi di bidang akademik itu bisa kita manfaatkan untuk kegiatan pertukaran pelajar, kemudian ajang olahraga yaitu SEA Games, kemudian Komite Budaya dan Informasi bernama Community on Cultural and Information atau KOKI, dengan tujuan meningkatkan kesadaran ASEAN serta memajukan identitas regional dan solidaritas penduduk di kawasan Asia Tenggara. Kita tahu Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil budaya. Budaya di Indonesia itu beraneka. Ya, salah satunya yang saat ini sudah dikenal oleh dunia yaitu batik. Bahkan batik pun dijadikan atau diusulkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Jadi jangan malu untuk menggunakan batik. Kita menggunakan batik merupakan salah satu contoh sikap nasionalisme. Dari apa yang ada, ya, dengan menggunakan batik itu memberikan manfaat bagi sekitar. Di mana manfaat kerjasama ASEAN bagi Indonesia yaitu menciptakan stabilitas, perdamaian, dan keteraturan di kawasan ASEAN sehingga dapat melanjutkan pembangunan di segala bidang. Lalu manfaat yang bisa kita rasakan adalah menjalin kerjasama di bidang pembangunan dan percepatan kemajuan ekonomi. Dan yang ketiga, sebagai wadah bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional di kawasan Asia Tenggara. Nah, dengan adanya kerjasama ini, mudah-mudahan Indonesia lebih cepat untuk mencapai kata kemakmuran sehingga bisa dinikmati dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebagai bentuk pemahaman, silakan kalian latihan. Sebelum latihan, silakan kalian baca dahulu di buku halaman 29 yaitu peran kerjasama Indonesia dan ASEAN dalam kegiatan membatik. Dan kita tahu Hari Batik itu diperingati oleh Indonesia setiap tanggal 2 Oktober. Dan untuk batik itu tadi sudah Ibu katakan diusulkan oleh UNESCO untuk dijadikan warisan dunia. UNESCO itu sendiri adalah lembaga dunia yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan. Silakan kalian kerjakan latihan yang sudah Ibu berikan dari halaman 29 dari buku paket kalian. Mudah-mudahan untuk materi kali ini pun bermanfaat bagi kalian sehingga penerapan sikap dalam ilmu yang sudah disampaikan bisa terlaksana. Ibu cukupkan hari ini. Selamat bekerja dan Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.